Siapa yang gak kaget gara-gara jualan sabun kayak gini? Nenek-nenek ini dipenjara 30 tahun dan bahkan masuk rumah sakit jiwa. Ayo, kalian mau gak jualan sabun ini? Wanita ini bernama Leonarda. Katanya dia lahir di tahun 1893 di daerah Italia, Eropa sana deh pokoknya. Dari kecil hidupnya tuh udah keras banget. Bahkan dia dipaksa untuk menikahi orang yang sudah menghamili dia. Mana hidupnya juga udah miskin parah kan, sampai akhirnya dia memberontak. 1917 ketika dia udah mulai beranjak dewasa, dia memutuskan, gua jatuh cinta sama pria ini yang bernama Rafael. Gua harus nikah sama dia. Walaupun orang tuanya udah melarang, tetap dia maunya sama Rafael. Leonarda dan ibunya ini percaya banget sama yang namanya dukun. Dan Leonarda percaya, kayaknya hidup gue yang berantakan ini gara-gara ibu gue tuh ngutuk gue deh. Apalagi gue mau menikah dan gak direstuin, kayaknya gue makin dikutuk deh. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk setelah nikah pindah jauh-jauh dari rumah orang tuanya. Pernah dia pindah ke satu tempat, dia harus masuk ke dalam penjara karena dianggap dia telah menipu. Pindah lagi ke tempat baru karena malu. Dia harus kehilangan rumahnya akibat gempa 6 skala Richter. Rumahnya hancur berantakan. Pindah lagi ke tempat baru dan di sini nih dia mulai merasa nyaman, dihargai sama tetangganya dan bahkan bisa membuat usaha di sini. Letaknya itu ada di Correggio. Makanya terkenal nih Leonarda dari Correggio. Walaupun di sana hidupnya masih rada nyesek. Dia pernah mengandung sebanyak 17 kali. 3 kali keguguran, 14-nya berhasil nih dilahirkan. Tapi 10-nya itu harus meninggal di usia yang sangat muda. Sisanya 4 doang. Karena sisa 4 doang ini dia sangat protektif terhadap anak-anaknya. Ada satu anak kesayangannya, namanya itu Giuseppe. Suatu hari, yang kayak gue bilang tadi, dia kan percaya banget sama dukun nih. Dia datanglah ke salah satu peramal. Peramal ini bilang, kamu nantinya akan kehilangan anak-anak kamu. Dan di tangan sebelah kamu, saya ngeliat di sini ada rumah sakit jiwa. Di sebelah kiri kamu, ini ada penjara. Karena takut kehilangan anak-anaknya. Dan bahkan setelah itu, beneran si Giuseppe, anak kesayangannya, itu ditugaskan untuk membantu negara dalam Perang Dunia Kedua. Dia makin stres dong. Aduh, Perang Dunia ini gak main-main nih. Anak gue nyawanya bisa kehilangan di sana. Akhirnya dia nemu solusi yang menurut dia ini salah satu jalannya nih supaya anak gue selamat. Dia percaya untuk menyelamatkan nyawa anaknya ketika Perang Dunia nanti, dia harus mengambil nyawa orang lain untuk digantikan dengan anaknya. Di tengah kebingungan mencari orang itu siapa, dia ketemu seorang wanita. Wanita ini bernama Faustina Setti. Dia bercerita kepada si Leonarda kalau dia lagi memiliki masalah sama suaminya. Leonarda bilang, waduh, di satu tempat nih, namanya Pola, saya ngeliat kamu itu bakal menemukan jodoh kamu di sana. Jadi Leonarda ini dipercaya juga punya kemampuan gitu guys sama tetangganya. Tapi syaratnya kamu harus bilang ke keluarga kamu kalau kamu cuma jalan-jalan sebentar dan kehidupan kamu baik-baik aja. Besoknya ketika ingin beneran berangkat, si Faustina ini akhirnya kan mampir dulu nih ke rumah Leonarda. Dan akhirnya disajikanlah itu wine kan. Pas lagi diminum, pingsan. Dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri, Leonarda langsung mengambil ini dan langsung 9 potongan tubuhnya berserakan di mana-mana. Dimasukin ke dalam sebuah baskom, dipisahin antara tubuhnya dan juga darahnya. Sebagian badannya itu diolah dan akhirnya dijadikan batangan sabun kayak gini. Sisanya di bagian darahnya itu dikeringkan, lalu dicampurkan gula, tepung, telur, dijadikan kue. Yang nantinya kue tersebut itu akan dimakan, dibagikan pada tetangga, dimakan sama dia sendiri, dan dimakan sama Giuseppe anaknya sendiri. Dia ngerasa satu nyawa kayaknya kurang cukup deh. Anak gue kayak butuh 3. Ternyata ketemu lagi nih orang yang berkonsultasi sama Leonarda mengenai kehidupannya. Ada perempuan namanya Clementina Soavi dan juga Virginia Cacioppo. Dia dijadikan sabun dan kue dengan cara yang sama. Leonarda akhirnya ketahuan di salah satu keluarga si korban ini yang mencari-cari dan tahu terakhir kali kayaknya sebelum pergi dia ke rumahnya Leonarda deh. Gak bisa mengelak dan diperiksa barang-barangnya ada. Dan akhirnya dia dimasukkan ke penjara 30 tahun dan bahkan anaknya Giuseppe kabarnya juga di penjara karena dianggap bekerja sama. Dan dia juga dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa kriminal. Benda-benda yang dipakai sama Leonarda ketika mengeksekusi itu masih bisa kalian lihat di sebuah museum yang letaknya ditaruh di Roma. Ada yang pengen ke sana?